Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di podcast Kelompok 2. Dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan podcast ini, semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Amin. Podcast kali ini akan membahas tentang 3 serangka yang sedang berdiskusi masalah protein. Kalian tahu nggak sih apa itu protein? Yuk kita simak ceritanya. Ima, kamu makan apa sih? Oh ini, aku baru makan mie instan seleraku. Yang itu loh, yang enak banget rasanya. Loh, kok kamu cuma makan mie aja? Kenapa nggak pakai telur biar ada proteinnya? Kan tubuh perlu protein. Kalian lagi ngomongin apa sih? Itu, si Ima baru makan mie. Tapi mie aja, nggak pakai telur ataupun sayur. Padahal kan protein pada telur itu penting buat memenuhi kebutuhan tubuh. Emang protein ini apa sih? Kok Nanda suruh-suruh aku buat makan telur, padahal kan makan mie instan aja udah sedep banget. Si Nanda betul tuh. Kalian pasti udah tahu kan, kalau misalkan tubuh itu butuh yang namanya nutrisi seimbang. Nah, salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu adalah protein. Nah, protein itu sendiri adalah nutrisi penting untuk memperbaiki sel, memproduksi sel baru, dan membuat organ tubuh bekerja dengan baik. Oh gitu. Terus kalau contoh protein apa aja? Oke, jadi gini. Protein itu bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu protein nabati dan protein hewani. Nah, protein nabati itu contohnya seperti kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Sedangkan protein hewani itu contohnya seperti telur dan daging. Oh iya, aku juga pernah baca kalau protein itu terdiri dari asam amino. Nah, ada asam amino esensial dan juga asam amino non-esensial kan? Bener banget. Jadi asam amino sendiri itu dibedakan menjadi 2 kelompok berdasarkan kepolarannya, yaitu sebagai asam amino polar dan asam amino non-polar. Oh iya gitu ya. Terus bedanya antara itu apa? Jadi asam amino polar itu merupakan asam amino yang memiliki polaritas. Asam amino polar dapat ditemukan dalam 3 jenis, yaitu sebagai asam amino netral, asam amino bermuatan positif, dan asam amino bermuatan negatif. Kalau asam amino polar tanpa muatan, dia tidak bermuatan pada gugus R atau rantai samping. Sedangkan asam amino non-polar adalah asam amino yang tidak memiliki polaritas, karena memiliki jumlah gugus asam karboksilat dan gugus amina yang sama. Nah, ini nih yang bikin asam amino non-polar bermuatan netral, karena mereka tidak memiliki biaya pada rantai samping. Habis itu apa lagi? Apa protein juga punya struktur tertentu? Iya, ada 4 struktur protein. Yang pertama, struktur primer, yang memiliki susunan asam amino memanjang atau berbentuk linear. Kedua, struktur sekunder, yang terbentuk dari beberapa pola lipatan berulang dari rangka protein. Berdasarkan sudut lengkungan yang terbentuk struktur sekunder, dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu alpha helix, yang bentuknya menyerupai spiral, dan beta pleated yang jika dilihat dari samping polanya menyerupai zigzag. Kemudian yang ketiga, struktur tersier, yakni gabungan dari beberapa struktur primer dan sekunder yang membentuk subunit protein 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah struktur kuartener, yaitu gabungan dari beberapa struktur tersier yang membentuk beberapa protein yang besar dan kompleks. Oh, ternyata ada banyak struktur yang dimiliki protein ya. Untuk aja waktu kalian jelasin, aku udah siapin pulpen sama kertas, jadi aku bisa mencatat buat ingat-ingat. Terus, ada informasi apa lagi nih seputar protein? Masih ada dong. Jadi ada 7 jenis-jenis macam protein, dan mereka tuh punya fungsi yang berbeda gitu.
Nah, yang pertama itu ada protein enzim. Protein enzim ini gunanya untuk membentuk enzim. Yang kedua, ada protein struktural. Protein ini gunanya untuk mempertahankan struktur dan membangun konstruksi tubuh dari tingkat yang terkecil, yaitu sel. Nah, yang ketiga itu ada protein hormon. Gunanya itu untuk mengatur tindakan dan fungsi hormon. Yang keempat, ada protein antibodi. Gunanya untuk mengikat partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kelima, ada protein transport. Gunanya untuk membawa molekul-molekul kecil yang ada di dalam sel untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang keenam, ada protein pengikat. Gunanya untuk menyimpan asam amino dan ion logam yang diperlukan oleh tubuh. Dan yang terakhir itu ada protein penggerak. Jadi gunanya untuk menggerakkan otot dalam tubuh. Lalu, apa Ima juga udah tahu apa aja fungsi dari protein itu? Yang aku tahu sih fungsinya itu untuk sumber energi, juga memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Emangnya masih ada lagi? Kalau ada, coba dong jelasin, aku siap kok buat nyatet. Wah, kamu antusias banget ya. Bagus. Nah, betul, itu tadi adalah fungsi dari protein. Aku mau menambahkan nih beberapa fungsi protein yang lain, yaitu untuk membentuk antibodi yang bermanfaat mencegah tubuh kita terserang dari penyakit. Kemudian, membentuk enzim, karena protein merupakan zat yang dapat meningkatkan laju reaksi kimia dalam tubuh. Lalu, membantu metabolisme tubuh, yakni dengan menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Oke, sekarang aku jadi tahu kalau emang protein itu penting banget. Terus, dampaknya apa ya kalau misalnya kita kekurangan protein? Kalau kita kekurangan protein, itu akan berdampak buruk bagi tubuh. Contohnya nih, kalau kita kekurangan protein, kita bisa mengalami keruntukan rambut. Karena rambut itu kan terdiri dari protein keratin, yang kemudian dapat memperlambat pertumbuhan rambut. Terus ada juga, kalau misalkan kita kekurangan protein ini, kita bisa terkena anemia. Sebab proses transport oksigen itu kan terhambat. Terus ada juga memperlambat penyembuhan luka, karena salah satu fungsi protein kan adalah memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Nah, terus ada lagi nih, pertumbuhan dan perkembangan anak akan terganggu. Lalu, kwashiorkor yang ditandai dengan busung lapar atau tubuhnya terlihat kurus, namun perutnya terlihat buncit. Oh ya, kekurangan protein yang terjadi secara terus-menerus itu dapat mengakibatkan kematian loh. Wah, ternyata ngeri juga ya. Bahkan bisa sampai mengancam nyawa seseorang. Nah, makanya kalau makan itu harus lengkap nutrisi yang terkandung di piring kita. Iya deh. Besok-besok kalau makan aku bakal pakai makanan yang mengandung protein. Ngeri juga sih dengarnya. Terima kasih ya teman-teman. Sekian podcast dari kelompok 2 dengan tema protein kali ini. Silahkan beri kritik, saran, dan masukan kepada kami, baik tentang teknis, cerita, ataupun yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak podcast kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.